gitu. Ya udah, ini diajak ngobrol dulu, nanti tak buatin minuman ya. Ya. Kita sembari nunggu minuman, kita akan menyanyi yuk. Ayo. Kita akan menyanyi Aku Diberkati. Diminum dulu ya. Oke. Ini tadi baru ngobrolin apa? Baru cerita hobi. Oh, hobi. Hobi itu apa ya? Kegemaran ya. Nah, adik-adik di rumah, bagaimana dengan hobi kalian? Ini saya punya beberapa gambar. Hobi atau kegemaran itu bermacam-macam. Contohnya, main musik. Di sini musiknya yaitu gitar. Ada banyak musik yang bisa kita mainkan. Bisa organ, bisa biola, bisa drum, macam-macam ya. Nah, ini masnya ini adalah fotografer, suka jepret-jepret. Nah, kalian juga mungkin bisa jepret-jepret tidak hanya pakai kamera, tapi menggunakan HP. Kemudian ini hobi olahraga. Olahraga macam-macam juga. Ada sepeda, ada voli, ada sepak bola. Nah, adik-adik tentu dari bermacam-macam hobi. Ini hobinya bengkel, memperbaiki mobil. Mungkin tidak hanya mobil, ada kendaraan yang lain yang bisa diperbaiki. Mungkin sepeda motor ataupun sepeda ontel. Nah, ini mbaknya ini melukis. Melukis itu juga menjadi hobi yang bisa kita kembangkan. Nah, ini laptop, tapi bukan berarti hanya untuk main-main, tetapi ini bisa dipakai sebagai sarana untuk menulis, untuk mengetik, maksud saya. Jadi untuk membuat naskah. Nah, jadi beberapa hobi yang saya berikan contoh ini, tentu adik-adik hobi atau kegemaran itu yang memberi siapa? Karunianya siapa? Iya, tentu karunianya Tuhan. Lalu karunia-karunia yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita, apakah kita biarkan? Tidak ya, harus kita kembangkan, harus kita gali, harus terus kita pelajari. Tujuannya untuk apa? Tentu supaya hobi atau kegemaran yang kita miliki itu nantinya membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Nah, adik-adik yang di rumah, pada pagi hari ini
kita akan membaca firman Tuhan. Nah, Mbak Tia sama Mbak Andi juga bisa membaca firman Tuhan. Nanti kita akan baca secara bergantian. Diambilkan dari 1 Korintus 1 ayat yang ketiga sampai dengan yang ke-9. Saya baca yang ayat ketiga dulu, nanti dilanjutkan Mbak Andi, berikutnya Mbak Tias. 1 Korintus 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam sesuatu karunia pun sementara kamu menantikan kenyataan Tuhan kita Yesus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Nah, adik-adik yang di rumah maupun Mbak Tia sama Mbak Andin, pada bacaan kali ini Rasul Paulus melihat bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang istimewa dibandingkan dengan jemaat yang lainnya. Mengapa istimewa? Karena jemaat di Korintus itu memiliki keragaman budaya, keragaman suku, keragaman pekerjaan, dan yang lainnya. Nah, dari keragaman itu tadi, Rasul Paulus menginginkan jemaatnya di Korintus yang pertama, dengan keragaman itu, Rasul Paulus ingin agar keragaman yang ada di jemaat Korintus itu menjadi suatu kehidupan yang bermakna. Maka di sini agar kehidupan jemaat di Korintus menjadi kehidupan yang menjadi lebih bermakna, pada ayat yang keempat Rasul Paulus mengajak untuk mengucap syukur kepada Allah. Akan saya bacakan. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Nah, mengucap syukur karena Allah sudah memberikan kasih karunia. Kasih karunia di sini bisa berarti talenta ataupun sesuatu yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Nah, tentunya kalau tadi saya sudah menanyakan agar talenta itu dapat menjadi lebih baik, berarti kita harus senantiasa melatihnya, kita harus senantiasa mengasahnya. Kita tidak perlu malu ketika disuruh untuk menampilkan apa yang sudah kita miliki. Misalkan kita bisa main organ, nanti disuruh mengiringi di gereja, kita tidak boleh malu. Kita harus mau melayani di dalam Tuhan. Itu yang dikehendaki Rasul Paulus, bahwa kasih karunia itu sebagai tanda ucapan syukur karena Allah sudah menganugerahkannya bagi kita. Lalu yang kedua, yang ayat yang kelima, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Nah, talenta yang kita miliki adalah sesuatu yang sangat berharga. Bisa diartikan sebagai kekayaan yang sangat berharga. Kalau kekayaan itu berarti mesti kita pelihara. Supaya apa? Nantinya ketika setiap anak yang sudah memiliki
memiliki talenta itu tadi, yang talentanya macam-macam, kemudian kalau nanti kita senantiasa membekali diri untuk melatihnya secara terus-menerus, akhirnya talenta-talenta yang ada itu tadi akhirnya akan menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, adik-adik yang di rumah, kalau kalian memiliki talenta ataupun memiliki sesuatu yang bisa untuk ditampilkan, sesuatu yang bisa dinikmati orang lain, maka sudah selayaknya adik-adik harus senantiasa mengasahnya, harus senantiasa melatihnya, tidak perlu malu. Nah, di sini dari apa yang kita miliki, alangkah lebih baiknya kalau karunia-karunia yang dianugerahkan Tuhan itu senantiasa kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak boleh meremehkan karunia yang dimiliki oleh orang lain atau talenta yang dimiliki oleh teman. Tidak boleh diremehkan, walaupun mungkin talentanya kurang baik ataupun tidak sebagus yang kalian miliki. Kita harus menghormati. Karena apa? Tuhan sendiri mengajarkan bahwa semua itu kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, talenta kamu, karuniaku, talentamu, nah itu nanti kalau dipakai dengan baik, akhirnya akan senantiasa dapat untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini yang memberikan kekuatan kepada kita agar kita senantiasa mau mengasah setiap talenta yang kita miliki, setiap kebenaran yang kita miliki, setiap karunia yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Allah, jikalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Mari ya Tuhan, Engkau akan memberkati anak-anak sekolah minggu baik yang ada di rumah maupun Mbak Tata dan Mbak Andin yang ada di tempat ini. Kami mohon Engkau Allah akan terus membimbing anak-anak untuk senantiasa boleh mengembangkan karunia yang sudah Tuhan berikan, sehingga nantinya karunia yang Tuhan sudah anugerahkan itu boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengarkan sabda-Mu pada pagi hari ini. Di dalam Yesus kami menaikkan doa kami. Ini sambil diminum ya, diminum dulu boleh. Saya tak melanjutkan pekerjaan di dalam ya. Yuk diminum dulu ya Dek. Yuk. Senang ya Mbak, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Seharusnya kita menjaga talenta kita dengan baik, berlatih dengan baik. Sampai saya ya teman-teman. Om Sandi, Om. Tuhan memberkati. Yuk Dek, untuk